Hai sahabat MS semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Mas Sulis. Masih di seputaran tutorial pembelajaran atau tutorial pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang LKPD online. Nah, sebelum kita bahas, Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran, kadang-kala kita menggunakan LKPD atau dulu sering dikenal dengan LKS. Nah, di masa pandemi ini tentunya kita tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak dan tidak bisa memberikan LKPD yang berupa hard copy kepada para siswa, ya, karena akan menimbulkan kerumunan. Nah, dan juga kita untuk LKPD menggunakan hard copy itu akan menyita banyak biaya, ya, karena kita harus membutuhkan kertas, kemudian memfotokopi dan sebagainya, ya, jadi butuh biaya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat LKPD yang secara online dan tentunya interaktif. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini dan juga kita untuk menghemat penggunaan kertas. Nah, seperti apa LKPD online-nya? Nah, di sini di web liveworksheet.com itu sudah banyak sekali contoh-contoh LKPD, ya. Di sini ada LKPD tentang matematika baik dari SD maupun SMP sampai pada SMA SMK, ya. Nah, ini sudah banyak sekali. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, silahkan simak dan panteng terus untuk videonya, ya. Nah, ini saya berikan contoh, ya, contoh buatan saya. Kita lihat. Ya, kita menunggu untuk jaringan internet, ya. Ya, internetnya lambat. Nah, ini sudah keluar, ya. Jadi saya kemarin membuat LKPD untuk teorema Pythagoras. Nah, seperti apa LKPD secara interaktif dan secara online? Nah, kita coba untuk lihat, ya, tayangnya saya perlihatkan terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa kita lanjutkan untuk tutorial bagaimana cara membuatnya. Nah, saya klik, ya, saya buka. Nah, ini adalah LKPD yang sudah saya buat, yaitu di sini ada judulnya, ya, LKPD untuk jenis-jenis segitiga dan triple Pythagoras. Nah, kemudian ada nama kelas. Nah, ini di sini nanti bisa diisi, misalkan namanya itu Sulis Diana, gitu, ya. Kemudian kelasnya kelas 8H, ya, nomor absen 20 misalkan. Nah, ini untuk identitasnya. Kemudian di LKPD ini kita bisa menayangkan materinya terlebih dahulu, ya, materinya bisa berupa tulisan, bisa juga berupa video. Jadi kita bisa memasukkan video
YouTube kita di sini. Ya, contohnya ini saya sudah masukkan video saya ya tentang teorema Pitagoras pada jenis-jenis segitiga dan triple Pitagoras. Nah, ini kalau kita klik di sini nanti akan muncul videonya gitu ya. Nah, ini videonya sudah berjalan gitu ya. Nah, seperti ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira seperti itu. Videonya bisa dinyalakan, ya, bisa dilihat. Nah, kemudian masuk ke soalnya, misalkan begini. Ya, ini soal tentang nomor 1 ini soal pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Misalkan jika luas A 12 satuan dan luas B 18 satuan, maka luas C adalah. Nah, di sini kita lihat jika kalau A-nya 12, B-nya 18, berarti C-nya sesuai dengan teorema Pitagoras berarti C-nya 30 gitu ya. Nah, sini saya klik 30. Nah, ini kita sudah memilih. Kalau misalkan jawaban kita tidak pas, oh ini salah, bukan 30, saya ganti 6. Nah, misalkan di ini kita ganti 6, di sini ini kita nonaktifkan ya. Nah, kita pilih yang 30. Oke. Kemudian soal yang nomor 2 ini memilih tapi tidak mengklik gitu ya. Nah, misalkan berdasarkan gambar penyataan berikut ya, pada gambar ya, pada gambar ini pernyataannya yang benar itu yang mana. Nah, misalkan mungkin A, B, C atau D gitu ya. Nah, misalkan di sini yang benar adalah yang D ya, yang D. Yang D atau yang D ya? Nah, misalkan begitu. Nah, ini bisa kita kita tulis misalkan oh jawabannya adalah C gitu ya, misalkan ini ditulis C gitu ya, boleh. Ini hanya contoh saja. Kemudian nomor 3 ini pilihan tetapi menggunakan drop file gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih dengan mengklik di tanda panah ke bawah ini. Ya, misalkan ini ada panjang BC 7 cm, AC-nya 24 cm. Berapa panjang AB? Ya, panjang AB berapa? Nah, panjang AB berapa ini ya? Kalau BC 7 cm, AC 24, berarti panjang AB-nya 25 cm. Nah, berarti di sini kita lihat. Nah, ini ada pilihan. Ya, pilihannya. Nah, kita pilih yang 25 cm. Nah, seperti ini. Saya kira cukup mudah ya, atau bisa dimengerti gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4 tentang benar dan salah. Ya, jadi pilihlah benar atau salah. Tigaan bilangan asli berikut merupakan triple Pitagoras. Ya, yang ini 5, 12, 15 ini apakah triple Pitagoras atau bukan? Ya, benar atau salah? Oh, ternyata salah. Ya, salah. Kita pilih salah. Yang ini misalkan salah gitu ya. Kemudian yang ketiga 9, 12, 15 ini misalkan benar gitu ya. Nah, yang 4 mungkin juga benar gitu ya. Jadi kita pilih, ini saya asal saja. Ini soal yang keempat ya, pilihan benar salah. Kemudian yang nomor 5 ini pasangkanlah jenis-jenis segitiga yang ukuran sisi segitiga berikut ya dalam sentimeter. Tarik garis lurus yang sesuai. Kalau 5, 12, 15 itu termasuk segitiga apa ya? Apakah segitiga lancip atau segitiga siku-siku atau tumpul? Nah, misalkan kalau ini merupakan tumpul, maka kita pasangkan. Oh, yang ini tumpul. Nah, pastikan di sini muncul gambar pensil. Nah, kemudian kita hubungkan di sini. Kemudian 7, 24, 25 itu siku-siku, kita hubungkan ke sini. Kalau 9, 12, 13 itu lancip.
ya, ke sana. Nah ini seandainya mau diganti bisa juga, misalkan ini oh ini bukan lancip tapi tumpul, nah berarti ini, nah ini akan hilang tadi. Nah, itu ya, tapi yang benar tumpul ya, lancip ya di sini ya, oke ini ya. Kemudian ini soal nomor 5. Soal nomor 6, tentukanlah ukuran yang tepat untuk mengisi bagian huruf yang telah disediakan. Tempatkan jawaban dari kanan dan letakkan pada kotak di bagian kiri. Nah ini jawabannya, kemudian diminta untuk menempatkan di kotak-kotak yang kosong ini sesuai dengan jawabannya. Jadi misalkan yang A, kalau ini akar 32 maka A-nya berapa? Ini segitiga sama kaki. Ya, oh A-nya misalkan 4. Nah, ini kita tarik, kemudian kita tempatkan di sini. Kemudian ini yang B, ya, A-nya berapa? Kalau ini 5, ini sudutnya 60. Ya, oh ternyata A-nya 10 misalkan, nah, 10. Kemudian B-nya 5 akar 3. Nah, terus yang E ini 60 20, maka E-nya berapa? Ya, berarti berapa? 10 akar 3. Atau mungkin kita buat salah gitu ya. Biar nanti ada, oh ya ini ya, buat nah dulu lah ya. Di ini, kemudian di sini 8 akar 3. Nah ini sudah selesai ya, sudah selesai kita menjawabnya. Terus caranya bagaimana biar nanti terkirim? Nah di sini ada finish. Nah di finish ini kita klik ya, kita klik ya, kemudian cek my answer, boleh dicek dulu atau kirim ya lewat email ya, emailnya itu. Kemudian di namanya siapa? Oh, namanya Sulistiana. Tadi grup levelnya itu kelas 8H. Terus ini sekolahnya SMP N1 Wonosari. Ya. Kemudian ini email Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, ini dituliskan di sini. Kemudian di send gitu ya. Ini sudah terkirim ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti anak-anak bisa melihat dia dapat nilai berapa. Oh, ternyata dia dapat nilai 10 dari 10. Jadi ini kalau rentangnya 0 sampai 100 ini dapat 100 ya. Ini dapat nilai 10 ya, 10 dari 10 berarti benar semua gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu semuanya. Nah kemudian sebenarnya ini bisa bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang membuatnya. Nanti kalau sudah dikirim ini nanti ada di notifikasi itu ada pemberitahuan bahwa anak ini sudah mengirim, kemudian jawabannya seperti apa, nilainya berapa, itu sudah terkirim ke sana ya. Oke, ini juga bisa di-add ke Google Classroom, kemudian bisa juga diedit ya, bisa diedit ya, jadi kalau ingin diperbaiki ini bisa diedit ya. Gitu ya, bisa custom link ya, itu untuk mengganti alamatnya ini. Nah, bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu? Nah, ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat LKPD secara online dan interaktif, gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke Chrome dulu ya. Kalau belum mendaftar, kita daftar dulu. Cara daftarnya bagaimana? Ini kita masuk ke Chrome. Nah, di sini. Kemudian di sini kita tulis alamatnya itu live worksheet ya. Jadi live worksheet
ya, liveworksheet.com, kemudian di enter. Nah, oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau muncul seperti ini, berarti nanti registernya dari sini. Atau kalau belum, biasanya munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nih munculnya seperti ini ya. Kemudian kita klik yang di atas ini atau yang register ya. Yang register. Kita mendaftar dulu kalau belum mendaftar. Nah, di sini mendaftarnya cukup mudah Bapak Ibu ya. Mendaftarnya ini username ya, itu tulis saja namanya Bapak Ibu, nama misalkan Sulistiana ya. Kemudian passwordnya silakan Bapak Ibu buat password ya, password yang ini sudah digunakan ditanya ya. Ini Sulistiana tadi sudah digunakan, berarti saya tambah aja ya, Sulistiana. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, Bapak Ibu klik aja register ya, register. Kemudian di sini Bapak Ibu tulis username, misalkan Sulistiana, namanya Sulistiana MPD, kemudian passwordnya ya, password silahkan ditulis. Nah, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Kemudian ini juga sama. Ya, kemudian emailnya Bapak Ibu silahkan pilih email, misalkan ini saya pilih yang email belajar.id gitu ya. Kemudian country-nya kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia. Kemudian diklik saya bukan robot. Nah, silakan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berarti ini. Kemudian ada enggak yang lain? Lampu lalu lintas. 1, 2. Coba verifikasi. Oh ya, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kebetulan saya sudah mendaftar, berarti ini warnanya merah, harusnya warnanya hijau Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini dicentang, ya, dicentang, kemudian di register, ya, di register. Nah, nanti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, karena ini saya sudah mendaftar, maka ini Bapak Ibu, saya tidak bisa mendaftar lagi dengan nama yang sama gitu ya. Nah, oke, kalau sudah Bapak Ibu nanti kalau sudah terdaftar nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita lihat emailnya Bapak Ibu, email. Nah, kita masuk ke email ya. Email kita ya. Ya, sudah masuk atau belum? Nah, ini sudah masuk ya emailnya, welcome to live worksheet. Ini kita buka ya, kita buka Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini dear user, thanks for your registration in live worksheet. Nah, please follow this link to activate your account. Nah, berarti ini kita diminta untuk memfollow ya, memfollow. Nah, kita klik yang sini Bapak Ibu ya, klik yang ini. Nah, kalau sudah kita klik, oke, ini kita masuk ke halaman ini. Nah, kalau kita buka di sini, kita sebagai guru ya, teacher access. Nah, di sini sudah muncul namanya. Kemudian apakah mau diingat? Kalau tidak langsung enter. Langsung enter. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau
akun kita itu diterima, maka di sini akan muncul nama kita. Ya, di sini namanya Sulisdiana MPD ini sudah muncul nama saya, berarti saya sudah diterima. Ya. Nah, kemudian untuk melihat melihat LKPD yang sudah ada di online ini atau kiriman dari Bapak Ibu guru yang lain, itu kita klik yang interaktif worksheet. Nah, di sini kita akan bisa melihat LKPD yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ini dari berbagai negara. Nah, kita Indonesia, berarti kita pilih yang Indonesia. Ya, kita cari Indonesia. Nah, ini Indonesia, kita klik. Ya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, saya pilih yang matematika. Nah, yang matematika ini Bapak Ibu LKPD yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang sudah membuat LKPD-nya dan sudah di-share di sini. Ya. Ini kita bisa menggunakan atau menjiplak atau mendownload gitu ya. Ini bisa kita download kemudian kita gunakan juga bisa. Nah, kalau kita ingin membuat secara mandiri bagaimana ya? Nah, caranya begini. Kita tadi mengklik interaktif worksheet. Nah, untuk membuat kita klik yang make interaktif worksheet. Ya, kita klik. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat tutorialnya, silakan di sini melihat video tutorial juga boleh. Nah, kita ke get started. Ya, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini disuruh mengupload file ya, LKPD dalam bentuk PDF ya, PDF. Kalau Microsoft Word belum bisa, ya, PDF, JPG atau PNG. Ya, ini kita pilih file. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah tadi sudah membuat sudah membuat LKPD di Microsoft Word. Ini kalau tidak salah, ini saya cari dulu ya. Oke, Pythagoras kelas 8 ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya sudah membuat LKPD Pythagoras. Nah, ini adalah LKPD yang saya buat. Nah, maka dari itu ya. Oke, saya akan menggunakan ini. Ini saya buat dulu atau saya simpan dulu ke PDF ya. Ini saya simpan ke PDF. Caranya file ya. Kemudian save as, namanya sama LKPD Pythagoras tapi tipenya tipe PDF. Nah, ini PDF, saya pilih di situ. Namanya misalkan karena kemarin sudah saya buat, nah ini LKPD Pythagoras 1 gitu misalkan ya. Kemudian kita klik save. Nah, sudah Bapak Ibu, kita keluarkan. Nah, terus kita masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, ini. Kemudian kita pilih ya, kita pilih file ya, dari upload tadi kita pilih file. Tadi di F KPM di semester 2 kelas 8 materi Pythagoras, namanya LKPD Pythagoras 1. Kemudian open, sudah muncul di sini, kemudian upload. Nah, kita upload, kita tunggu.
Ya, ini keluar Bapak Ibu ya. Ini sudah keluar. Ini sudah terupload. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ya, ini kelihatannya kurang bagus ya. Kurang bagus untuk tampilannya. Jadi tampilannya gini kan lembarannya berbeda ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting caranya bisa nanti ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana agar nama ini bisa diisi oleh siswa? Nah, kita klik yang di sini. Ya. Kita klik di sini. Ya. Edit. Kemudian di sini kita kasih kotak. Ya. Ini untuk nama. Nah, kemudian untuk kelas juga sama. Ini bisa di copy, Bapak. Ya, ini kursor diarahkan ke tengah, kemudian muncul sampai tanda plus, sampai muncul tanda plus, diklik, kemudian di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, nah, 2 kali. Nah, ini kita bisa arahkan ke sini, yang ini ke sini. Ya, ini sudah nanti sudah bisa diisi. Nanti bisa dirapikan Bapak Ibu ya, silahkan dirapikan. Oke, selanjutnya ini untuk video ya, untuk video. Ini saya kasih video caranya, ini tetap diklik di sini. Nah, kemudian kita buat kotak ya, kotak. Ini kotakan. Gitu sampai penuh. Nah, di sini sudah. Kemudian kita cari di YouTube Bapak Ibu ya. Saya cari di YouTube. Misalkan saya akan memilih Pythagoras gitu ya. Saya cari dulu. Nah, ini di konten saya. Ini ya. Pythagoras, ini jenis-jenis Pythagoras. Ini kita buka. Kemudian alamat yang di sini Bapak Ibu kita klik ya seperti ini berwarna biru, kemudian di Ctrl C atau di klik kanan salin ya. Salin. Nah, kemudian kita bisa keluar atau ini kita apa namanya? Kita biarkan saja, kita masuk ke ini tadi. Nah, kalau sudah di sini di kotak yang untuk video tadi kita masuk di sini, kemudian tadi kan kita copy, kemudian klik kanan ditempel. Nah, ini muncul alamat seperti itu tuh. Nah, biarkan saja. Kemudian ke bawah nomor 1. Nomor 1 itu kita akan apa namanya? Kita akan buat pilihan ya. Kita akan buat pilihan. Nah, pilihannya, cara membuat pilihannya biar bisa diklik, kita cari kuncinya dulu. Kuncinya di 30, berarti di sini kita buat kotakan ya. Ini pas di sini ya. Nah, ini kemudian diklik ini, kemudian kita tulis ya. Kita tulis select titik 2, karena kunci itu yes ya. Kemudian ini bisa di copy Bapak Ibu ya, di copy ya. Di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian ini kita pindah ke C. Nah, seperti itu. Tetapi
karena kuncinya itu di sini tadi kan select yes. Nah, kalau yang bukan kunci itu kita ganti yes-nya ya, itu dengan no ya. No. Jadi select titik 2 no. Nah, kemudian di sini kita aktifkan Ctrl C, Ctrl V, bisa kita rubah, kita geser dengan anak panah juga bisa. Ya, ini karena bukan kunci select no ya. Kemudian Ctrl V lagi, di sini kita pindah ke yang B. Jadi nanti kuncinya adalah yang 30 di sini. Nah, ini untuk pilihan ganda. Kemudian untuk yang isian ya, untuk yang isian untuk yang isian atau yang pilihan gitu, yang pilihan nulis sendiri gitu ya, nulis sendiri ini bisa kita buat ya, kita buat ya, ini seperti ini nanti bisa diisi berdasarkan gambar pernyataan berikut kecuali, nah, berarti yang salah gitu ya, yang salah yang mana? Yang salah adalah nah, ini kan betul, yang A ini betul, yang B betul, yang C salah, yang D betul. Nah, berarti di sini jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C, tulis saja C gitu ya. Nah, nanti anak kalau tidak menuliskan C berarti salah. Oke, kemudian di sini untuk yang nomor 3 itu disuruh menuliskan jawabannya. Nah, jadi ini kita buat kotak, ya, kita buat kotak begini. Kemudian jawabannya berapa? Kalau di sini 7. Di sini 24 berarti AB itu 25 ya, berarti 25 cm. Nah, nanti anak kalau tidak menuliskan 25 cm berarti salah. Kemudian untuk yang benar salah itu caranya sama seperti soal nomor 1. Ini pilihan ganda tetapi hanya untuk benar salah. Misalkan di sini yang merupakan triple Pythagoras. Ini tadi berarti ini salah ya, berarti di sini jawabannya adalah ini. Nah, kita buat kotaan, kemudian kita tulis apa? Select titik 2 yes, karena kuncinya ya, kuncinya. Oke, kemudian ini bisa kita bisa kita copy ya, klik copy, kemudian ya Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita geser mana yang kunci yang lain. Ini juga salah, berarti ini kunci gitu ya. Oke, terus Ctrl V lagi, ini kuncinya, ini benar. Kemudian Ctrl V lagi, ini juga benar, ini triple Pythagoras. Oke, kemudian yang ini adalah yang bukan kunci, kalau diklik salah. Kita bisa Ctrl V, kita geser ke sini, kemudian ya bisa kita ya, kemudian yes-nya ini kita ganti dengan no ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa di copy, Ctrl C, Ctrl V ya, kita arahkan ke yang lain yang salah, yang bukan kunci. Ctrl V lagi nah, ke sini, kemudian Ctrl V lagi. Nah, ini nomor 4 sudah selesai.
Kemudian nomor 5 itu pasangkan ya. Jadi mana yang sesuai dipasangkan. Nah, misalkan di sini yang 5, 12, 15 ini segitiga tumpul, berarti di sini kita buat kotaan juga biar nanti bisa diklik. Nah, kemudian kita akan pasangkan ya, kita pasangkan berarti kita tulis join nah, join D2 1. Nah, kemudian ini juga pasangannya itu tumpul, berarti di sini kita pasangkan. Oke, ini bisa diperlebar. Join 1. Jadi join 1 itu nanti akan kita kalau kita hubungkan itu akan betul. Nah, kemudian setelah join 1 nanti di sini join 2. Kita copy. Ya, ini join 2. Kita harus urutkan ya, tidak boleh sama. Nah, kalau sama nanti kalau dihubungkan jadi betul. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, kita taruh di sini. Oke, kemudian ini join 3. Copy saja ya. Ini ya, join 3. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini. Nah, pasangannya ini. Ya. Nah, oke, nomor 5 sudah. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 ini mana nih? Oh, ini harusnya nomor 6 nih ya. Nah, tentukan ukuran yang tepat untuk mengisi bagian huruf yang telah disediakan. Tempatkan jawaban dari kanan dan letakkan pada kotak bagian kiri. Nah, ini nanti jawaban yang ada di sini itu akan sesuai dengan yang mana. Nah, misalkan di sini 4 ya, ini kita buat kotak. Kemudian kita pilih ya, kita karena memindahkan itu berarti drag and drop atau drop and drag, berarti di sini drop ya, drop 1. Kemudian di sini ya, ini drag ya, drop and drag 1. Oke, kemudian ini kita copy saja dropnya. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita isi nanti aja. Ya, kita tarik satu-satu. Berarti ini kalau drop 1 berarti ini drop 2, kita ganti ya. Ini drop 3, ini drop 4, yang sini drop 5. Oke, kemudian yang dragnya yang kita pilih yang sesuai ya. 1, 2, 3, 4. Kita pindah dulu. Nah, ini drag 1 tadi ini
Kemudian drop 2 yang 5 akar 3 itu berarti 5 akar 3 itu berarti yang ini. Yang B berarti di sini drop 2. Kemudian yang 10 itu yang A, ini berarti ini drag 3 ya. Kemudian yang 10 akar 3 itu berarti di E, berarti ini drag 4. Yang drag 5 ini ya, itu. Oke, 5. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai akan kita lihat, kita coba dulu benar atau salah. Nah, kemungkinan ada salah ya. Kita coba dengan cara apa? Lihat ini di preview. Sebelum kita save, di preview. Di preview dulu. Oke, ini bisa diisi. Oke, ini muncul ya, muncul. Kemudian ini bisa ya, bisa. Oke. Bisa diklik. Kemudian ini pilih jawabannya C gitu ya, boleh, bisa. Oke, ini jawabannya bisa misalkan 25 cm. Ya, ini tadi apa jawabannya C. Oke, namanya saya ini dulu ya. Nama Sulistiana. Kelasnya 8H. Nomor absen 30 misalkan gitu. Ini coba kita buka, bisa enggak ya? Oh, bisa ya. Halo semuanya. Nah, oke, bisa. Terus ini sudah. Kemudian 25 cm ini tadi salah ya. Ini salah, ini benar, ini benar. Oke. Kemudian ini muncul ya, sudah muncul. Ini segitiga tumpul, segitiga siku-siku, segitiga lancip. Oke, bisa ya. Coba kalau saya ubah bisa enggak ya? Ini hilang, betul ya. Jadi sudah bisa. Kemudian yang ini, yang nomor 6, nah, drag and drop. Ini ini belum bisa ini. Yang dragnya ya, ini belum bisa ya. Oke, berarti ini ada yang belum bisa, yang drag and dropnya ya. Oke, berarti kita balik lagi ke sini. Nah, kenapa tidak bisa? Oke, ini yang belum bisa yang sini. Coba saya lupa, mungkin tidak pakai ini ya, tidak pakai titik 2 mungkin. Coba saya preview. Oh, bukan juga. Oke. Oke, Bapak Ibu, ternyata ini terbalik ya. Harusnya yang dropnya itu yang di sini, yang dragnya itu yang dipindah. Jadi ini saya pindah saja ya. Ini saya pindah ke sini ya. Yang ini yang ya. Kemudian yang 2 itu ini. Kemudian 3. Kemudian 4. Diterbalik tadi.
Oke, sudah, kita coba lagi preview. Ya, yang terakhir tadi yang belum bisa. Ini sudah bisa ya. Oke. Oke. Nah, itu. Kemudian tadi saya ada yang kurang tadi ya. Tadi untuk yang soal nomor 3 ini tadi tidak mengisikan secara langsung tapi memilih tapi dalam bentuk vertikal atau apa namanya ya. Nah, ini caranya gini ya, biar nanti muncul pilihan yang ke bawah ya, yaitu tulis choose ya, choose CHOOSE, kemudian titik 2, misalkan pilihannya itu 25 cm, kemudian yang kedua garis miring misalkan 26 cm, kemudian 28 cm, garis miring misalnya 30 cm. Nah, misalkan jawabannya adalah 25, maka yang 25 yang di depan 25 itu kita beri tanda bintang. Nah, ini beri tanda bintang. Nah, kalau sudah kita coba lihat ya. Kita coba lihat untuk yang ini ya, kita coba lihat. Nah, ini. Nah, kita milih di sini kita milih 25 cm misalkan begitu. Nah, bisa ya. Oke, demikian Bapak Ibu, ini cara membuatnya, membuat LKPD secara online dan secara interaktif gitu ya. Nah, itu kemudian cara mengerjakannya itu nanti anak-anak kita kasih linknya. Nah, linknya di mana ini ya? Nah, linknya ini tadi belum disimpan, kita simpan dulu ya. Tadi baru kita preview, kita simpan. Di sini ada simpan ya, yang di tengah ini yang tanda centang ini di save ya, save gitu ya. Kemudian kita pilih yang mana? Yes, I want to share my worksheet. Ini kita belum bisa karena kita baru pertama kali. Nah, kita pilih yang no, I want to keep it's private. Nah, nanti kalau sudah 30 bisa ya. Ya, kita pilih di sini. Kemudian silahkan diberi nama LKPD-nya. Ya, misalkan saya tulis LKPD jenis-jenis jenis-jenis segitiga gitu ya, kemudian di save ya. Nah, kalau sudah save, nah ini Bapak Ibu, alamat ini bisa kita masukkan ke Google Classroom untuk bisa diklik oleh anak, atau bisa kita share lewat WA. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakannya lewat HP, lewat laptop bisa ya. Ini kita blok, kemudian diklik kanan, kemudian disalin. Nah, nanti di WA atau di Google Classroom nanti dimasukkan ke add link ya. Nah, ini alamatnya diberikan kepada siswa biar nanti siswa bisa mengklik dan bisa mengerjakan. Nah, itu. Nah, kalau sudah, nah, kita close ya. Nah, terus di mana letak LKPD kita yang sudah tersimpan tadi? Nah, ini kita klik di sini di nama kita di akun, klik, kemudian di My Worksheet. Nah, My Worksheet. Nah, My Worksheet. Nah, ini adalah LKPD yang sudah kita buat, gitu ya. Sudah kita buat. Nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan, nanti bisa dilihat hasilnya di sini. Notification. Nah, saya contohkan yang punya saya yang kemarin ya. Jadi ini ada pemberitahuan notification. Nah, ini nanti kalau saya klik gitu, nah muncul pekerjaan ya. Tadi saya mengerjakan ini ya, dapat 10. Nah, karena dapat 5,3 itu dan seterusnya ini ya.
Ini nama-namanya sudah ada, nilainya berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kemarin kita gunakan kepada anak-anak kelas 8 gitu ya. Nilainya seperti ini ya, 10, 4,7 dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di tutorial ini, semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, Bapak Ibu tolong bantu untuk di-share kepada teman-teman agar bisa dimanfaatkan dan insya Allah kita berpahala ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nanti akan mendapatkan pemberitahuan kalau saya membuat tutorial yang lain ataupun saya membuat video pembelajaran kepada anak-anak kelas 7, 8 maupun kelas 9. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan untuk referensi kepada putra-putri Bapak Ibu, silahkan subscribe ya. Silahkan subscribe dan di like ataupun di share. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf banyak kekurangan ya, karena saya juga baru belajar ya, tapi mudah-mudahan bisa digunakan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.